Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Iksani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotik. Analisis framing. Framing memiliki banyak definisi yang berbeda-beda. Hampir tidak ada kesepakatan di antara para ahli untuk mengartikan dan mengkonseptualisikan apa sebenarnya framing. Namun satu hal yang disepakati secara umum adalah bahwa framing adalah sebuah teori efek media massa yang menghubungkan bagaimana sebuah pesan disajikan oleh media massa kepada khalayak dan bukan apa yang disajikan kepada khalayak. Sosiologi, psikologi, dan antropologi adalah akar-akar dari terminologi framing. Framing kemudian berkembang menjadi bagian dari studi media dan komunikasi setelah Robert Edmond menerbitkan artikelnya yang berjudul Framing as a Fractured Paradigm. Salah satu definisi dari terminologi framing yang paling banyak digunakan adalah definisi yang fractured paradigm. Salah satu definisi dari terminologi framing yang paling banyak digunakan adalah definisi yang dirumuskan oleh Robert Edmond yang menjelaskan bahwa framing berita utamanya melibatkan seleksi dan arti penting dalam membuat informasi menjadi lebih diperhatikan oleh khalayak. Ada beberapa yang digunakan analisis framing antara lain Murray Edmond. Edmond menjajarkan pembingkaian sebagai kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu. Tertentu pula dapat menandakan bagaimana fakta atau realitis dipahami. Kategorisasi itu merupakan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik. Kategorisasi lebih halus dibandingkan propaganda. Kategorisasi merupakan salah satu gagasan utama dari Edelman yang dapat mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu. Yang kedua, Robert N. Edelman. Robert N. Edelman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis bingkai untuk studi isi media. Konsep pembingkaian oleh Edmond digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibantu oleh media massa. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang ikhlas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Selain itu, pembingkaian juga memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Dengan bentuk seperti itu, sebuah gagasan atau informasi lebih mudah terlibat, lebih mudah diperhatikan, diingat dan ditafsirkan karena berhubung dengan skema pandang khalayak. Yang ketiga oleh William Agamson. William Agamson adalah seorang sosiolog yang menaruh minat besar pada studi media dan salah satu ahli yang paling banyak menulis tentang framing. Gagasan Agamson terutama menghubungkan wacana media di suatu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Menurut Agamson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Sebagai sosiolog, titik perhatian Agamson terutama pada studi mengenai gerakan sosial. Perhatiannya pada studi gerakan sosial mau tidak mau menyinggung studi media. Karena media merupakan elemen penting dari gerakan sosial. Jika dikaitkan dengan pembingkaian, Agamson berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa, pembingkaian berperan dalam
mengorganisasi pengalaman dan petunjuk tindakan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam pemahaman ini, bingkai tentu saja berperan dan menjadi aspek yang menentukan dalam partisipasi gerakan sosial. Misalnya media massa membangkai sebuah peristiwa sehingga khalayak mempunyai pandangan yang sama atas suatu isu dan memiliki tujuan bersama. Selanjutnya, analisis naratif. Analisis naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita narasi yang didengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi seperti dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau pertemuan secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan termasuk sastra kritik, sejarah, filsafat, teori, organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sosial, cerita dipelajari oleh para antropolog, sosiologis, psikolog, dan pendidik. Beberapa bentuk analitis di dalam analisis naratif yang berkaitan erat dengan perspektif formalistik. Perspektif formalistik menganggap bahwa teks memiliki koherensi internal yang disatukan dengan dasar kode, sintaksis, gramatik, dan bentuk. Formalisme Rusia yang dipelopori oleh karya-karya Jacques Bot, Skovsky, Bakhtin, Ukbensky, Propp, dan tentu saja Todorov, penulis keturunan Rumania Prancis, yang meletakkan teori pada perannya dalam bentuk pengembangan makna dalam naratif. Simjak Jameson 1972. Formalisme yang paling terkenal adalah Vladimir Propp 1968 menganalisis dongeng-dongeng Rusia dengan teknik analisis quasi-aljabar. Ada jenis-jenis penelitian naratif. Jenis narasi dapat dilihat dengan mengetahui pendekatan apa yang digunakan menurut Paul Kinghorn. Ada dua pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan dengan membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif. Dapat dipahami juga dengan narasi sebagai data sebagai narasi. Yang pertama, analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskriptif tema yang tertulis dalam cerita atau testimoni. Yang kedua ada analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskriptif peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusun menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan sebagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya sebuah autobiografi, biografis, dokumen pribadi, riwayat hidup, personel, account, etnobiografis, dan etnografi. Selanjutnya ada analisis semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani seminio yang berarti tanda. Tanda itu didefinisikan sebagai suatu atas dasar konvensional yang terbangun sebenarnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, semiotik dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Di samping itu, semiotika adalah salah satu ilmu yang oleh beberapa ahli atau pemikiran dikaitkan dengan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan. Sebuah teori lainnya yang sejenis yang dijadikan sebagai titik kecenderungan semiotika, yang disebut juga sebagai hypersemiotics. Umberto Osio yang menuliskan tentang teori semiotik ini mengatakan bahwa semiotik pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda-tanda teks, iklan, berita karena sistem tanda sifatnya sangat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut.
Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial di mana pengguna tanda tersebut berada. Menurut Saussure, tanda mempunyai dua identitas, yaitu signifiers dan signifiers atau wahana tanda, dan makna atau penanda dan petanda. Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna aspek material, yakni apa yang dikatakan dan apa yang dituliskan atau dibaca. Signifiers adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dan bahasa. Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan makaji. Tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan, implis dalam definisi Saussure adalah prinsip bahwa semiotika sangat menyadarkan dirinya pada aturan main atau kode sosial yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara objektif. Pada dasarnya, signifiers dan signifiers adalah produk kultur. Hubungan di antara keduanya bersifat arbiter atau memasukkan dan hanya berdasarkan konvensi, kesepakatan atau peraturan dan kultur pemakaian bahasa tersebut. Hubungan antara signifier dan signet tidak bisa dijelaskan dengan nalar apapun, baik pilihan bunyi-bunyian maupun pilihan untuk mengaitkan rangkaian bunyi tersebut dengan benda atau konsep yang dimaksud.